Baik, selamat sore teman-teman mahasiswa program Doktor Terapan. Pada hari ini teman-teman akan bersama dengan saya Mala Sondang Silitonga, dosen di program S3 Politeknik Isdaya Jakarta. Dan hari ini selama 3 minggu ke depan teman-teman akan bersama dengan saya untuk mata kuliah model inovasi pembangunan, khususnya terkait agenda kepemimpinan dan inovasi. Di sini kita akan belajar, kita akan membagi ke dalam 3 sesi, apa itu pemimpinan pembangunan, leadership and diffusion network, serta apa peran pemimpin dalam mengelola perubahan organisasi dalam konteks collaborative governance, begitu ya. Nanti kita akan banyak melakukan diskusi, akan banyak sharing knowledge, karena saya yakin teman-teman mahasiswa sudah ada di posisi pengambil keputusan strategis saat ini, beberapa di antara teman-teman, sehingga ada baiknya jika teman-teman juga berbagi sharing bersama dengan mahasiswa yang lain. Dikatakan oleh Maxwell, a leader is one who knows the way, goes the ways, and shows the ways. Jadi pemimpin bukan hanya sekedar memberikan instruksi atau perintah, tetapi seorang pemimpin tahu mengarahkan kemana arah organisasinya, jalan organisasinya, dan menunjukkan jalan itu. Jadi bukan sekedar memberikan instruksi atau hanya memberikan menyerahkan semuanya kepada pimpin organisasinya, begitu ya. Nah, saya akan sedikit sharing, mungkin di antara teman-teman mahasiswa ada yang pernah membaca buku ini. Buku ini dari Aceh Mugli dan Robinson berjudul Why Nation Fails. Kenapa negara itu gagal, begitu ya. Buku ini buku yang sangat menarik dan saya rasa teman-teman mahasiswa program S3 penting untuk juga membaca, mencermati buku ini. Dikatakan di dalam buku ini, negara miskin adalah negara yang gagal, begitu ya. Kenapa negara miskin itu adalah negara yang gagal? Buku ini menjelaskan secara komprehensif dan termasuk di dalamnya faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kemiskinan sebuah negara. Robinson dan Acemoglu mengatakan bahwa kemiskinan sebuah negara itu pertama bisa disebabkan oleh disease atau wabah penyakit, begitu ya. Kemudian produktivitas pertanian, negara yang mempunyai bisa mengelola pertaniannya, lahannya itu akan keluar dari kemiskinan. Begitu juga sebaliknya, apabila pertanian tidak menjadi prioritas, maka di dalam buku ini dijelaskan negara itu bisa gagal. Yang ketiga adalah faktor geografis. Menurut buku ini ya, dan ini bisa saja nanti menjadi bahan diskusi kita bersama, dikatakan bahwa negara yang tidak punya laut atau landlocked, atau negara yang sungainya tidak mengarah ke laut, misalnya contohnya Bolivia, Paraguay, bahkan di negara-negara di benua Afrika, itu mempunyai kecenderungan untuk miskin. Dan yang keempat dikatakan reversal of fortune atau pembalikan keberuntungan atau kutukan sumber daya alam. Dikatakan di buku ini, negara yang terbiasa, yang memiliki sumber daya melimpah, punya kecenderungan untuk tergantung kepada sumber daya alam dan melupakan banyak faktor yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, termasuk misalnya pendidikan. Nah, karena lebih fokus kepada pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam, mereka lupa akan pendidikan, sehingga ketika kelimpahan itu malah menyebabkan mereka masuk ke dalam kemiskinan. Nah, di dalam buku ini juga teman-teman, nanti teman-teman akan membaca bagaimana penulis membandingkan ketimpangan kekayaan dua negara bertetangga. Sebagai contoh, Korea Selatan dan Korea Utara. Ya. Korea Utara itu memiliki institusi yang sangat eksklusif. Kekuasaannya terpusat dan kebebasan ekonomi sangat dibatasi, begitu ya, menyebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan. Di sebelahnya bertetangga sangat berbeda kondisinya, itu Korea Selatan. Korea Selatan menerapkan institusi yang lebih inklusif, memberikan ruang untuk inovasi, sangat terbuka dengan kerjasama dengan negara lain, ya, partisipasi ekonomi, sehingga menjadikan Korea Selatan itu salah satu negara ekonomi terkuat di dunia saat ini, begitu ya. Walaupun mungkin ada era masanya Korea Selatan pun ada di dalam tidak seperti yang sekarang, begitu ya. Nah, kalau kita lihat, nah nanti kita akan berdiskusi sama-sama, negara gagal itu kata buku ini adalah karena lembaga-lembaganya rusak dan korupsinya tinggi. Ya, institusi politik, ekonomi adalah faktor penentu keberhasilan sebuah negara. Negara kaya seperti juga Korea Selatan erat kaitannya dengan institusi politik ekonomi yang sangat inklusif.
ya, demokratis, mendengarkan aspirasi dari masyarakat, ada koalisi, oposisi, semua menjalankan perannya masing-masing. Sedangkan negara miskin ditandai dengan kondisi politik yang tidak stabil. Institusi politik ekonominya bersifat ekstraktif, ya, dirancang oleh segelintir elit saja untuk menghisap sumber daya. Nah, teman-teman nanti bisa membaca buku ini secara lebih detail lagi, ya, baik dalam versi bahasa Inggris maupun dalam versi bahasa Indonesia. Kenapa saya memberikan gambaran dari buku ini sebagai pengantar kita untuk bicara pemimpin dan pembangunan? Karena pertanyaan berikutnya adalah, ya, seberapa penting pemimpin itu dalam pembangunan? Ya, kalau tadi dikatakan, ya, ada reversal of fortune, ya, kita boleh sangat senang sekali dalam kondisi Indonesia yang sangat kaya raya dengan sumber daya alamnya. Tetapi apakah, ya, kita akan tetap berada di istilahnya zona nyaman begitu, ya, tahu bahwa kita punya resources, sumber daya alam yang luar biasa yang bisa kita kelola dengan baik? Tentu tidak, ya. Tentu kita perlu mengelolanya dengan pendekatan ekonomi, sosial, hukum, politik, dan sebagainya. Dan dalam posisi seperti ini, maka yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, ya, dalam konteks pembangunan, do leaders matters, gitu, ya? Seberapa penting pemimpin itu dalam pembangunan, begitu, ya? Nah, dikatakan di dalam buku Okun, Jones dan Okun, leader matters for growth, ya, pemimpin itu penting untuk pertumbuhan, ya. Bagaimana kepemimpinan seorang pemimpin sebuah negara atau wilayah, ya, sangat menentukan kemana arah pembangunan negara tersebut, ya, sehingga dia punya peran penting, bukan hanya sekedar kalau kita bicara sekarang role model, bukan hanya sebagai role model, tapi bagaimana dia mengarahkan, ya, membentuk pembangunan sebuah negara. Jadi betapa pentingnya peran seorang pemimpin itu di dalam pembangunan, ya. Setelah ini saya akan kita akan berdiskusi melihat, ya, contoh-contoh pemimpin sebuah negara, bagaimana mereka melakukan perubahan dengan dinamikanya, ya. Ada Putin misalnya, ya, lalu misalnya Xi Jinping, ya, dari China, dan beberapa pemimpin lainnya yang mungkin kita akan melihat bagaimana seorang pemimpin itu seperti Putin misalnya, ya. Putin itu mungkin tidak disukai oleh negara-negara lain, tapi bagaimana Putin itu dicintai oleh masyarakatnya. Karena dia berhasil membawa Rusia keluar dari kemiskinan, begitu, ya, dengan gayanya, kepemimpinannya sendiri tentunya, ya. Dan kita tidak bisa menyamakan bahwa seorang pemimpin yang berhasil memimpin di satu konteks atau satu negara atau satu wilayah pasti berhasil di tempat lainnya. Tentu tidak bisa seperti itu, ya, karena ada banyak hal, banyak aspek yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Nah, ini ignorance atau bicara soal ketidaksetaraan, begitu, ya, ketidakmampuan para pemimpin untuk membuat negara miskin menjadi kaya kalau dalam buku Aceh Muklu. Jadi seorang pemimpin harus aware, harus peduli, begitu, ya, sehingga kemudian dia bisa melihat apa yang menjadi concern di negaranya atau di wilayahnya untuk bisa keluar dari kondisi yang tidak diharapkan menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan membuka forum diskusi selama 15 menit. Kita akan berdiskusi terkait figur kepemimpinan dalam pembangunan, kepemimpinan untuk pembangunan, apakah itu di negara demokratis maupun di negara otoriter. Oke? Silahkan, kita akan membagi kelompok. Terima kasih.